Di areal Cagar Budaya Cangkuang terdapat peninggalan bersejarah berupa bangunan candi, makam kuno Arif Muhammad, tokoh penyebar agama Islam, dan kampung adat Pulo. Menurut warga setempat, nama Cangkuang berasal dari nama pohon cangkuang yang tumbuh di sekitar kawasan ini. Cagar Budaya Cangkuang terletak di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, sekitar 17 km dari kota Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kawasan ini merupakan salah satu objek wisata andalan Kabupaten Garut yang dikenal wisatawan mancanegara. Cagar Budaya Cangkuang terletak di tengah-tengah situ atau danau. Untuk menuju kawasan ini, pengunjung harus menggunakan rakit bambu. Kau dan Nisha var. Nej, så säger jag inte till dig. Kayak sih? Di musim hujan air meluap sampai jauh. Di areal Cagar Budaya Cangkuang terdapat peninggalan bersejarah berupa bangunan candi, makam kuno Arif Muhammad, tokoh penyebar agama Islam, dan kampung adat Pulo. Menurut warga setempat, nama Cangkuang berasal dari nama pohon cangkuang yang tumbuh di sekitar kawasan ini. Candi Cangkuang diduga sebagai sisa peninggalan Kerajaan Galuh, Kerajaan Sunda pertama yang dibangun sekitar abad ke-8 Masehi. Keberadaan Candi Cangkuang di kawasan ini diketahui pertama kali tahun 1966 berdasarkan petunjuk buku berbahasa Belanda Notulen Bataviasch Genootschap yang ditulis Vonderman. Dalam buku tersebut ditulis mengenai makam kuno dan sebuah arca atau patung yang diperkirakan sebagai arca Shiva peninggalan Hindu. Tahun 1967 hingga 1968, ahli sejarah mencoba meneliti dan menggali. Hasilnya ditemukan pondasi candi berukuran 4,5 kali 4,5 meter dan batu-batu berukuran besar yang berserakan. Wangi ya tuh. Terus kan ya,
Bentuknya seperti itu. Karena anu jadi di Cangkuang ini ada dua peninggalan, yaitu peninggalan agama Hindu dengan peninggalan agama Islam. Peninggalan agama Hindunya dengan adanya Candi Cangkuang, ya. Sedangkan peninggalan agama Islamnya dengan adanya makam keramat Arif Muhammad dan komplek rumah adat beserta situs museum yang mana saat itu untuk bukti penyebaran agama Islam. Dekat Candi Cangkuang terdapat makam kuno Arif Muhammad yang meninggal sekitar abad ke-17. Berdasarkan cerita rakyat dan buku-buku kuno di desa Cangkuang, Mbah Dalem Arif Muhammad dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam di Leles, Garut. Ia adalah panglima perang Kerajaan Mataram yang ditugaskan Sultan Agung untuk menyerang tentara VOC di Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoenkoen awal abad ke-17. Namun serangan ke Batavia gagal. Arif Muhammad mundur hingga ke daerah Priangan Timur dan sampai ke daerah yang sekarang dikenal sebagai Desa Cangkuang. Nah, pada saat di sini, penduduk di sini sudah menganut ajaran animisme dinamisme Hindu. Buktinya dengan adanya Candi Cangkuang. Tetapi setelah ada Arif Muhammad di sini menyebarkan agama Islam dengan cara akulturasi antara ajaran Hindu dengan ajaran agama Islam. Sehingga peradabannya sampai sekarang tersisa di masyarakat Kampung Pulo. Dalam memperkenalkan Islam di kawasan ini, Arif Muhammad menggunakan metode dakwah perdamaian dan keikhlasan hati berlandaskan pada kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di kawasan Candi Cangkuang terdapat pemukiman adat yang dikenal sebagai Kampung Adat Pulo. Menurut masyarakat setempat, nama pulo diambil karena letaknya di tengah danau yang berbentuk pulau. Keberadaan kampung pulo di desa Cangkuang tidak dapat dipisahkan dengan Arif Muhammad. Warga adat yang mendiami kampung pulo saat ini merupakan generasi ke-8 Mbah Dalem Arif Muhammad. Hal unik di kampung pulo adalah warga tidak boleh menambah atau mengurangi rumahnya. Menurut Umar, pemuka adat kampung pulo, Arif Muhammad mempunyai 6 anak perempuan dan seorang anak laki-laki. 6 anak perempuan disimbolkan dengan 6 rumah yang berjejer berhadap-hadapan dan anak laki-laki disimbolkan dengan masjid. Hingga kini warga adat di sini jumlahnya hanya 6 kepala keluarga. Apabila salah seorang anak menikah, maka ia tidak boleh menetap di kampung pulo. 2 minggu setelah menikah, ia harus meninggalkan kampungnya. Dan jika ada keluarga meninggal dunia, maka yang berhak menggantikannya adalah anak perempuan yang dipilih secara musyawarah oleh warga kampung pulo. Keturunan itu masalah perkawinan ya bebas aja, asalkan dia bersuami, misalkan dari istri dari sini, bahwa suami misalkan pernikahannya dengan orang luar, misalkan dengan beragama apa, tapi tidak itu. Tapi masalah perkawinan itu bebas, tapi harus fokusnya beragamakan Islam. Karena beliau ini penyebar Islam, jadi harus bisa membawa yang lain masuk Islam gitu, harus bisa menyebarkan Islam gitu. Sesuai dengan prinsip hidup leluhur mereka, hingga kini keturunan Arif Muhammad masih teguh memegang adat istiadat
dan petuah yang diwariskan kepada mereka. Untuk menjaga adat dan kelestarian lingkungan, warga memilih seorang pemangku adat yang merangkap kuncen makam leluhur.